Ya, saudara-saudara, kita akan melanjutkan. Kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Katekismus Heidelberg, yaitu di pertanyaan yang ke-32. Kita yang lalu sudah membahas pertanyaan 32, yaitu menjadi Kristen, apakah itu adalah pilihan saya atau keinginan saya. Ya, ternyata setelah kita bahas, kita baru menyadari bahwa menjadi Kristen itu bukan keputusan kita ya. Menjadi Kristen itu adalah suatu keputusan dan penetapan dari Allah. Jadi itu bukan pilihan kita, itu adalah ketetapan dari Allah. Nah, ini yang seringkali menjadi perdebatan atau banyak orang yang tidak bisa terima. Kenapa kok menjadi Kristen itu harus ketetapan Allah? Bukankah saya mempunyai kebebasan untuk memilih? Dan bukankah saya mempunyai hak untuk menentukan apa yang benar menurut saya? Nah, jadi yang benar yang mana? Ini kebebasan saya, ini keputusan saya, atau ini penetapan daripada Allah? Nah, jadi kita udah bahas ya, bahwa kalau itu adalah keputusan saya, itu adalah keinginan saya, itu adalah pilihan saya, maka saya sepertinya mempunyai suatu kesadaran untuk memilih, ya, kesadaran untuk memilih mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang saya harus pilih dan mana yang saya tidak harus pilih. Nah, tetapi masalahnya adalah manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, itulah berita Alkitab. Alkitab menyatakan kepada saudara dan saya bahwa kita semua adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, apakah manusia yang sudah jatuh dalam dosa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik? Mana yang benar dan mana yang tidak benar? Ya, mana yang penting dan mana yang tidak penting? Nah, banyak orang yang bilang, ya bisa aja, kenapa nggak bisa? Nah, kalau bisa, kenapa ada orang yang masih pilih jalan yang sesat? Kenapa ada orang yang masih pilih jalan hidup yang merusak dirinya? Ya, kenapa banyak orang yang justru memilih jalan pemberontakan kepada Allah? Kalau semua orang punya kesadaran bahwa mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan jalan Tuhan dan mana yang sesat. Ya, jadi apakah manusia benar-benar bisa memilih? Ya, kenyataannya kan tidak. Kenyataannya banyak orang yang pilih jalan yang salah, pilih jalan yang tidak benar, pilih jalan menuju pada kebinasaan. Ya, nah itu. Jadi dalam hal ini ya benar apa yang dikatakan dalam Alkitab. Tuhan Yesus pernah mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi keputusan memilih itu sebetulnya bukan dari kita. Karena apa? Kalau dari kita, Alkitab bilang, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Dan kita semua sudah mati rohani. Kita semua sudah istilahnya ya mati rohani, buta rohani. Dan buta rohani itu tidak bisa melihat mana kebenaran dan mana yang bukan kebenaran. Ya, orang buta rohani tidak bisa membedakan warna kan. Ini hijau atau ini putih. Karena dia buta. Ya. Dia tidak tahu kalau ada benda-benda tertentu yang membahayakan dirinya kalau dia tidak merabanya tentu. Nah, jadi keadaan buta rohani ini jelas-jelas menunjukkan bahwa saudara dan saya tidak bisa memilih sendiri tanpa Tuhan memberitahu kepada saudara dan saya. Tanpa mata rohani kita dicelikkan atau disadarkan. Nah, ini penting saudara. Karena kalau saudara masih menganggap bahwa saudara bisa memilih, ya,
itu yang saudara pilih itu pun adalah yang benar menurut Anda, menurut saudara. Dan yang benar menurut Anda atau menurut saudara itu tidak ada jaminan bahwa itu benar-benar benar. Ya. Kalau seandainya Anda memilih yang benar-benar benar, itu karena Allah sudah menjelikan mata rohani Anda. Jadi dalam hal ini kalau Tuhan tidak berinisiatif untuk menjelikan mata rohani Anda selamanya akan buta. Dan Anda selamanya tidak akan bisa memilih jalan yang benar. Karena apa juga? Karena Anda dikatakan bukan sekedar jatuh dalam dosa, tapi menjadi hamba dosa. Nah, menjadi hamba dosa itu apa artinya? Menjadi hamba dosa itu artinya adalah saudara itu diperbudak oleh dosa. Nah, diperbudak oleh dosa berarti saudara itu bisa memilih yang mana? Ya, kalau sudah namanya hamba dosa dan itu juga nama lainnya adalah budak dosa. Maka kalau orang yang sebagai budak dosa atau hamba dosa ini disuruh memilih, dia pilih apa? Ya, jawaban yang jelas dan tegas adalah dia pasti pilih jalan dosa. Karena dia di dalam perbudakan dosa. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa kalau kita ini masih dalam keadaan buta rohani, ya kita di luar Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang bebas dari kebenaran. Yang dimaksud bebas dari kebenaran adalah kita ini tidak berada di dalam kebenaran. Kita berada di luar kebenaran. Ya, dan kita adalah hamba dosa. Ya, hamba dosa kerjaannya apa? Melayani dosa. Hamba dosa itu keinginannya apa? Memuaskan nafsu kedagingan atau nafsu dosanya. Ya itulah, kalau dikasih kebebasan, Anda mau pilih, silakan Anda pilih dalam keadaan Anda adalah diperbudak oleh dosa, maka Anda akan memilih hal-hal dosa. Dalam hal ini pun ada orang yang protes. Siapa bilang saya pilih dosa? Saya bisa pilih kebaikan. Buktinya saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berzina. Saya selalu melakukan kebaikan untuk orang lain. Nah, jadi dengan orang ini berpikir bahwa dia tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, dan selalu menolong orang lain, berarti dia sudah benar. Ini pun adalah produk daripada hamba dosa. Orang yang merasa dirinya benar adalah orang yang tidak menyadari dosa-dosanya kan? Karena merasa dirinya benar. Nah, orang yang merasa dirinya benar itu juga orang yang berarti diperbudak oleh dosa. Orang yang merasa dirinya bisa hidup suci di hadapan Allah adalah orang yang tidak menyadari kebobrokan dirinya di hadapan Allah. Ini sama saja dengan orang yang buta rohani tadi. Dia merasa dia sudah saleh. Dan dia memang benar-benar tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, ya, tidak pernah memperkosa dan sebagainya secara fisik. Dan dia pikir ukuran dosa itu adalah ukuran fisik. Pokoknya aku sudah tidak pernah berzina, aku tidak pernah bersetubuh dengan orang yang bukan istriku atau suamiku, ya berarti aku sudah tidak pernah berzina kan? Padahal Tuhan Yesus pernah berkata, firman Tuhan berkata, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, kamu melihat perempuan saja dan keinginanmu tergerak, kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Berarti ukuran perzinahan adalah bukan ukuran fisik, bukan ukuran lahiriah, tapi ukuran hati. Di dalam pikiran pun kalau kamu sudah punya keinginan yang enggak benar, kamu itu sudah berdosa di hadapan Allah, di dalam hati. Ya, mungkin ada orang yang bilang,
Lalu ada orang lain yang bilang, oh saya dalam hati saya ini selalu bersih. Saya tidak pernah punya pikiran kotor. Saya selalu suci. Pikiran saya selalu surga. Surga dan surga. Ini orang yang hebat sekali ya. Dia tidak pernah berpikir tentang dunia. Dia selalu berpikir tentang surga. Tapi dia juga tidak menyadari bahwa pikiran dia tentang surga-surga terus itu pun juga produk daripada dosa. Loh, kenapa bisa begitu? Pikiran surga kan bagus. Pikiran surga kan berarti dia tidak terikat kepada hal-hal duniawi. Dia sudah sampai ke dunia sana pikirannya. Ya kan? Ini kan berarti orang rohani sekali. Ya, ternyata waktu dia berpikir surga, dia berpikir juga kenikmatan-kenikmatan yang di surga. Ya, dia berpikir surga itu adalah dia untuk kepentingan kenikmatan dirinya dan egonya. Maka pada saat seorang berpikir tentang surga, dia pun masih berpikir tentang kesenangan untuk dirinya sendiri. Kenikmatan untuk dirinya sendiri. Dan itu sama dengan ego. Ya, kepentingan diri itu sama dengan ego. Apakah dia di surga? Dia benar-benar mengenal siapa Allahnya. Apakah dia di surga benar-benar mengetahui jalan yang benar? Sebelum dia ke surga itu, jalan yang benar menuju ke surga itu dia taunya dari mana? Apakah dia dengan tidak berpikir tentang dunia dan dia berpikir tentang surga, dia merasa dirinya sudah benar? Siapa yang memberikan ukuran benar dan tidak benar? Nah, jadi saudara-saudara, orang itu banyak mendirikan, kalau Alkitab bilang apa? Banyak orang itu mendirikan kebenarannya sendiri. Ya, jadi bagaimana dia bisa ke surga? Itu pun jalan kebenaran yang menurut dirinya sendiri. Menurut kebenarannya sendiri. Padahal kebenaran yang dinyatakan benar-benar benar adalah bukan dari manusia. Ya, ini presupposisi yang penting. Jadi kebenaran yang benar-benar kebenaran adalah bukan kebenaran yang berasal dari kebenaran manusia. Kenapa? Yaitu tadi saya bilang, kebenaran manusia ini sudah kebenaran yang sudah terdistorsi oleh dosa. Kebenaran yang sudah jatuh dalam dosa. Kebenaran yang sudah terpuruk, ya, yang sudah terpecah-pecah kebenarannya. Sehingga kebenaran yang benar-benar kebenaran itu bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari hal yang mutlak benar. Yaitu siapa? Ya pasti Allah. Nah, apakah kita benar-benar tahu dengan benar bahwa kebenaran yang saya miliki adalah kebenaran yang berasal dari Allah? Nah, ini juga suatu presupposisi yang penting. Karena saya merasa apa yang saya anggap benar, apakah benar-benar terbukti dan sudah terbukti kebenarannya. Misalnya, kebenaran menuju ke jalan ke surga. Ya, kebenaran menuju jalan ke surga. Apakah saya tahu kebenaran menuju ke jalan surga ini benar-benar kebenaran dan benar-benar membawa saya ke surga dan telah terbukti? Dari mana saya tahu bahwa ini kebenaran yang benar-benar telah terbukti? Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa manusia itu sebetulnya tidak bisa memilih dari dirinya sendiri. Ya, akhirnya orang kalau mau jujur, dia mengatakan semua adalah moga-moga. Semoga ini yang saya yakini adalah kebenaran. Semoga jalan kebenaran yang saya yakini ini adalah membawa saya benar-benar ke surga. Semoga.
Dan mereka menolak kepastian. Dan mereka bahkan membuat teori kalau kita memastikan itu adalah kesombongan. Orang yang rendah hati selalu mengatakan semoga dan semoga. Ya. Nah, itu kejujuran. Saya justru saya sangat appreciate, ya, saya sangat menghargai kalau orang dengan segala kejujuran yang mengatakan semoga, berarti tidak ada kepastian kan. Di dalam Anda meyakini jalan yang Anda sekarang jalani itu masih moga-moga. Belum suatu kepastian. Nah, Anda baru tahu pasti kalau Allah sendiri yang mengatakan kepada Anda. Ya, kita ini seperti tadi yang saya gambarkan, yaitu kita ini orang buta. Bagaimana orang buta bisa tahu jalan yang benar? Benar-benar benar kalau tidak ada yang memberitahu. Ya, kalau dia sudah terbiasa dengan jalan itu, saya tahu sih orang buta juga bisa. Di rumahnya dia menguasai tempat-tempat yang dia sudah terbiasa untuk ke tempat yang dia tuju, ya. Misalnya mau ke ruang makan, mau ke kamar mandi, mau ke tempat tidur, mau ke teras dan sebagainya. Dia tahu tempat-tempat itu karena dia sudah terbiasa. Tapi seandainya dia di suatu tempat yang baru, dia pasti tidak tahu kan. Dari mana dia bisa tahu? Ini ruang kamar mandi, ini ruang makan, ini kamar tidur, dan sebagainya. Bagaimana dia bisa tahu kalau tidak ada yang memberitahu? Jadi menjadi Kristen, sekali lagi saya mau tegaskan ini, meneruskan yang lalu, saudara, bahwa menjadi Kristen itu adalah bukan pilihan saudara dan saya. Menjadi Kristen itu adalah ketetapan daripada Allah. Karena saudara tidak bisa memilih menurut kebenaran Anda sendiri. Sekali lagi, hal ini saudara harus benar-benar merenungkan kebenaran ini, bahwa manusia tidak bisa tahu jalan kebenaran yang benar-benar benar, yang sudah teruji dan sudah dialami. Misalnya contohnya tadi paling gampang adalah jalan ke surga. Apakah Anda sudah mengalami jalan ke surga? Dan itu sudah benar Anda sampai ke surga? Nah, jawaban jujurnya adalah ya enggak ada yang tahu, Pak. Wong kita ini belum pernah ke surga. Nah, itu jalan jujurnya, saudara. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan kebenaran ini, bahwa kita menjadi Kristen itu bukan pilihan kita. Tapi itu adalah penetapan daripada Allah. Ya, mari kita membaca satu bagian ini yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu dari Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Ya, Efesus 1 ayat yang keempat akan dibacakan oleh rekan kita, Silva. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Perhatikan kata-kata dalam Efesus 1 ayat 4 ini, yaitu Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kata sebelum dunia dijadikan itu berarti kan sebelum kita berbuat apa-apa. Sebelum saudara dan saya bertindak apa-apa. Tapi Tuhan sudah menentukan pilihannya. Tuhan sudah menetapkan pilihannya. Dan itu bukan penetapan saudara dan saya kan. Nah, dalam hal ini mungkin ada yang juga protes. Wah, kalau begitu kan kita tidak punya kebebasan. Ya, kita tidak punya kebebasan. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda mau kebebasan yang di dalam perhambaan dosa? Atau Anda mau kebebasan yang bagaimana? Ya, tentunya Anda akan pasti menjawab, saya bukan mau kebebasan di dalam dosa, saya mau kebebasan yang benar-benar netral. Saya bisa pilih yang benar, ataupun saya bisa pilih yang salah. Nah,
ini juga suatu tuntutan yang impossible, saudara, yang sebetulnya tidak logik. Nah, kenapa saya katakan tidak logik? Kalau semua orang punya kebebasan yang sama seperti yang Anda inginkan, yaitu saya bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya pilih yang dengan posisi netral. Saya bisa pilih mana yang jahat dan mana yang baik. Ya. Maka saya yakin semua orang akan memilih jalan yang baik dan jalan yang benar. Karena siapa sih yang mau binasa? Misalnya jalan itu juga sudah dikasih tahu kan, kalau kamu pilih kiri, kamu akan binasa. Kamu pilih kanan, kamu akan hidup. Nah, kalau semua orang punya kesadaran yang sama dan posisi netral yang sama, lalu ditawari, kamu kalau ke kiri, kamu akan hancur, kamu akan hangus, kamu akan binasa. Tapi kalau kamu ke kanan, kamu akan hidup, kamu akan bahagia. Kamu akan mendapat nilai yang agung dan mulia. Nah, kira-kira siapa yang mau pilih binasa? Dan siapa yang mau pilih mati, mau pilih hidupnya hancur berantakan? Siapa yang mau pilih? Pasti semua akan pilih yang baik, benar, dan bisa selamat, bisa hidup kekal, bisa berbahagia selama-lamanya kan? Coba saudara renungkan. Kalau pilihan itu benar-benar kita bisa pilih semua orang dengan posisi sama, posisi netral, kesadaran sama, penglihatan sama, ya, kenetralan yang sama. Lalu diberi pilihan yang seperti itu. Kalau pilih kiri, kamu hancur dan binasa. Kalau pilih kanan, kamu akan diselamatkan dan bahagia. Aneh kan? Kalau ada orang yang pilih, aku lebih senang hancur dan binasa. Itu bagi aku kenikmatan hancur dan binasa itu. Bagaimana orang yang sadar, bagaimana orang yang netral, bagaimana orang yang waras bisa memilih aku lebih senang binasa dan hancur. Itu pasti saudara akan juga secara logika sehat, saudara akan mengatakan itu pilihan orang yang gak waras, Pak. Pilihan orang gila kalau dia mau pilih kegelapan, dia mau pilih kehancuran, dia mau pilih kebinasaan. Kalau orang waras, pasti pilihnya adalah kebenaran, hidup kekal, dan kebahagiaan. Nah, Anda sendiri sudah bisa istilahnya menentukan kan, kalau posisinya netral seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya kan kembali lagi, kenapa kok ada orang yang tetap mau pilih jalan kebinasaan? Oh, ya itu karena dia bernafsu, Pak. Itu karena dia tertipu, Pak. Karena dia tergoda, Pak. Nah, kalau orang sama-sama tergoda dan orang sama-sama punya kesadaran yang sama, kenapa di dalam tergoda kok ada yang pilih kiri dan ada yang pilih kanan? Padahal kesadarannya sama, pengetahuannya sama, posisinya sama, kenetralannya sama. Kecuali sudah ada kecondongan-kecondongan yang satunya mau mengarah ke kiri, satunya mau mengarah ke kanan. Berarti tidak netral. Tiap orang ternyata posisinya beda-beda. Iya kan? Kalau benar-benar netral kan, ya kalau Anda ditawari dengan kenetralan itu, Anda ditawari mana mau Anda pilih, ya ini mangga busuk dan ini mangga yang sehat dan enak sekali. Anda di dalam posisi netral, mau nggak pilih mangga busuk? Ya, ini telur yang sudah busuk dan berulat, ya toh, dan racun. Dan Anda kalau makan itu mati, dikasih tahu seperti itu. Lalu ini ada telur yang sehat, yang bagus. Ya, Anda mau pilih yang mana? Kalau Anda netral dan Anda punya pengetahuan yang sama tentang telur yang busuk itu akan meracuni Anda,
Dan telur yang sehat itu akan membuat tubuh Anda sehat. Anda mau pilih yang mana? Ya pilih yang sehat dong. Kecuali Anda tidak waras kan. Kecuali Anda otaknya error, Anda pilih telur busuk. Dan bagi Anda telur busuk itu lebih enak daripada telur yang sehat. Nah, itulah yang saya mau katakan kepada Anda pada hari ini. Bahwa kita menjadi Kristen itu bukan pilihan saya. Kita menjadi Kristen itu adalah penetapan dan kedaulatan Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, kalau gitu Allah kenapa tidak memilih semuanya? Ternyata ada yang Tuhan pilih, ada yang Tuhan tidak pilih. Ternyata ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Nah, ini diskusinya akan berlanjut lebih dalam lagi ya. Dan saya tidak melanjutkan pertanyaan itu. Nanti mungkin bisa dijawab pada kesempatan yang akan datang. Tapi saya hari ini mau menekankan bahwa kalau saudara dan saya bisa memilih yang benar, itu bukan karena inisiatif Anda, tapi itu karena mata rohani Anda sudah dicelikkan dan disadarkan dan diinsyafkan. Ya, kalau Tuhan tidak menginsyafkan Anda pasti lebih suka pilih telur busuk. Karena bagi orang yang buta rohani atau mati rohani, segala yang membuat dia senang itu adalah kenikmatan kedagingan. Ya, karena apa? Tadi hamba dosa. Jadi bagi orang yang hamba dosa, kalau disuruh pilih, ya pilih yang membuat dia nikmat. Kedagingannya nikmat. Dia dibutakan oleh nilai-nilai kenikmatan kedagingan. Itulah hamba dosa. Jadi kalau disuruh pilih, kamu mau pilih yang kenikmatan kedagingan atau kamu mau pilih jalan salib menuju ke surga? Mana yang kamu mau pilih? Wah ya, buat apa saya pilih jalan salib, itu gila. Saya lebih senang menikmati kedagingan dan kepuasan untuk diri saya. Nah, itulah Kristen menurut versi orang yang buta rohani. Ya, maksudnya, maksud saya pengajaran iman Kristen tentang orang yang buta rohani. Nah, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kalau saudara bisa memilih kebenaran, itu namanya anugerah daripada Allah. Only by grace. Itu bukan pilihan Anda. Itu adalah belas kasihan Tuhan bagi Anda. Oke. Ya, terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya, semakin meneguhkan dan menambahkan sukacita bagi kita semua orang percaya betapa baiknya Tuhan. Diri kita ini sebenarnya tidak layak, tidak punya sesuatu apapun yang bisa kita banggakan, tetapi atas kemurahan Allah lah kita dipilih untuk menjadi miliknya. Ini benar-benar menjadi kabar sukacita bagi kita semua. Ada tadi saya sudah mau mengajukan pertanyaan Pak Andi, tapi rupanya sudah ada yang bergabung juga melalui live YouTube dan juga WhatsApp. Okay. Tapi pertanyaannya tidak spesifik menjawab tentang pilihan Allah ya Pak Andi ya. Tapi ini lebih luas. Rupanya banyak yang tertarik dengan bahasan katekismus Heidelberg sendiri. Ini ada pertanyaan, tidak apa-apa ya Pak Andi ya? Ini ada pertanyaan dari Saudara Theo dari Depok. Salam jumpa Saudara Theo, selamat bergabung di Radio RMC. Untuk Pak Andi, salam dalam kasih Kristus Pak Andi. Ya, apakah Pak Andi punya tips khusus dalam membaca buku Katekismus Heidelberg? Misalnya membuat ringkasannya. Nanti ada satu pertanyaan lagi Pak Andi. Pertanyaan pertama dijawab dulu, silakan Pak Andi. Tips khusus dalam membaca Katekismus Heidelberg. Iya, misalnya dibuat ringkasan atau bagaimana? Ya, kalau saudara membaca Katekismus Heidelberg ini, itu sebetulnya saudara bisa berkreasi sendiri di dalam membaca Katekismus ini. Karena sudah dibagi dengan pertanyaan-pertanyaan, itu yang pertama ya. Ada pertanyaannya, ada jawabannya. Nah itu yang pertama. Dan
pertanyaan dan jawabannya ini juga jawaban yang bertahap, ya, jawaban yang tidak langsung dijawab tuntas selesai, tapi ada pertanyaan yang bersambung, ya, bersambung. Nah, itu cara kita membaca. Jadi tidak langsung bisa tahu semuanya, tapi secara bertahap. Lalu yang kedua, di dalam jawaban ini pun juga misalnya satu nomor pertanyaan itu, ya, seperti yang ini. Oke, saya kasih contoh misalnya pertanyaan yang ke-26 ini. Ya, pertanyaan 26 itu ada pertanyaannya, ada jawabannya, dan jawabannya itu ternyata ada beberapa poin-poin yang ditekankan, dan itu ada ayatnya juga, ya. Jadi misalnya kalau saudara bisa melihat Katekismus Heidelberg ini di download saja secara gratis, dan sudah dalam bahasa Indonesia juga. Dan ini dipublish oleh Sabda, ya, oleh Sabda, dan saudara bisa lihat di websitenya Sabda. Nah, itu sudah terbagi-bagi. Misalnya jawaban dari pertanyaan 26 ini ada itu, ya, dalam kurung A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, E, ya, toh sampai E, bahkan sampai G. Ya, dan itu semua ada ayat-ayatnya di bawahnya. Jadi saudara kalau mau merenungkan lebih dalam daripada jawaban-jawaban ini, saudara bisa membaca referensi ayat-ayatnya di bawahnya. Ya, A itu ayatnya apa? Kejadian 1 ayat 1, B itu ayatnya Mazmur 145 15-16 dan seterusnya. Nah, itu cara membaca Katekismus Heidelberg. Dan ini sudah disusun secara, ya, cukup sistematis sih, dan urutan-urutan pengertian yang kita tidak perlu buat lagi urutan-urutannya. Kalau saudara mau meringkas, silakan. Saudara buat ringkasan-ringkasan dalam pertanyaan dan membuat topik-topik dalam pertanyaan tersebut yang sebenarnya sudah juga ditulis di sini topik-topiknya. Misalnya pertanyaan 26 itu judulnya adalah Allah Bapa dan penciptaan kita. Nah, itu cara saudara membaca Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg ini disusun memang untuk pelajaran iman Kristen, ya, dan merupakan boleh dikatakan suatu intisari daripada pengajaran iman Kristen yang benar-benar basic, ya, benar-benar kembali kepada basic, kembali kepada kebenaran-kebenaran firman. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari saudara Hiroshi, masih berkaitan dengan Katekismus Heidelberg. Apakah Pak Pendeta melihat dari tahun 1563 semenjak Katekismus Heidelberg pertama kali diluncurkan, sudah terjadi perubahan interpretasi? Dan ketika ajaran-ajaran dari Barat yang kemudian ingin masuk ke wilayah Timur, maka ajaran tersebut paling tidak akan berbenturan dengan tembok budaya. Ini bagaimana penjelasannya Pak Andi? Ya, terima kasih untuk saudara Hiroshi sudah bergabung melalui live chat YouTube. Oke, saudara Hiroshi. Ya, nah, yang bagus sekali, ya. Apakah ada pergeseran tafsiran dan nilai-nilai yang berkaitan dengan perkembangan budaya dan konteks hidup kita saat ini? Jawabannya adalah, saya percaya bahwa Katekismus Heidelberg ini dan juga sama dengan Katekismus Westminster itu tidak sekedar tulisan-tulisan yang bergantung kepada nilai budaya. Itu sangat salah, ya. Jadi kebenaran yang dinyatakan berdasarkan kitab suci itu bukan berdasarkan kebenaran nilai budaya. Sehingga kalau nilai budayanya berubah, kebenarannya juga akan berubah. Ya, zamannya berubah, maka nilainya juga bergeser. Nah, itu tidak benar. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar justru Alkitab itu yang
melahirkan budaya. Bukan budaya yang mempengaruhi nilai Alkitab. Itu salah besar. Ya, kalau saudara mau kembali kepada prinsip iman Kristen yang benar. Prinsip iman Kristen yang benar itu justru nilai-nilai Alkitab itu melahirkan bagaimana budaya yang sesuai dengan prinsip kebenaran Alkitab. Nah, yang berubah apanya? Yang berubah itu kalau orang makin lebih mengerti maksud Alkitab. Nah, perubahannya itu adalah perubahan dari manusia untuk lebih mengerti maksud Alkitab. Makanya di dalam reform itu penekanannya adalah renewing your mind. Artinya di dalam renewing your mind itu bukan renewing your mind yang sebebas-bebasnya. Tidak, renewing your mind itu maksudnya kamu diperbarui yang makin mendekati Alkitab. Makin mendekati maksud kebenaran kitab suci itu sendiri. Bukan Anda berkreasi dan mengembang-embangkan semau gue, tapi benar-benar sesuai dengan maksud Alkitab. Dan perubahan itu akan makin lama makin dekat dengan Alkitab. Dan kita tidak pernah bisa sempurna untuk benar-benar kembali kepada Alkitab 100% sudah mengerti dan sudah benar sesuai dengan maksud Alkitab tanpa ada gap sama sekali. Oh, tidak pernah itu ya. Kita tidak pernah benar-benar bisa mencapai kesempurnaan pengertian yang sesuai dengan maksud Alkitab tanpa ada gap lagi. Karena memang Alkitab itu adalah firman Allah yang begitu dalam dan begitu tak terbatasnya, sehingga proses untuk mengertinya pun tidak pernah berhenti di dalam pembaruan demi pembaruan. Ya, dan itu yang berubah. Jadi bukan nilai Alkitabnya yang berubah, tetapi pengertian kita yang berubah. Dan kalau pengertian kita berubah, maka itu juga mempengaruhi aplikasi. Mempengaruhi budaya yang kita jalankan, budaya yang kita jalankan ini berdasarkan pengertian kita akan Alkitab. Jadi sebetulnya bukan iman Kristen dipengaruhi budaya, tapi iman Kristen mempengaruhi budaya yang seharusnya. Ya, iman Kristen itu melahirkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jangan dibalik, ya, bukan budaya yang mempengaruhi iman Kristen itu. Ya, ini masih ada waktu saya ajukan pertanyaan saya tadi Pak Andi karena sempat tertunda ya. Ini true story Pak Andi ya, dari pengalaman saya dengan beberapa teman-teman saya, dan ini sempat ya sedih sih karena ada beberapa teman saya sekitar 3 orang tadinya non-Kristen. Kemudian mengaku percaya pada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi bukan sekedar ganti iman terus enggak ngapa-ngapain, tapi mereka sungguh-sungguh dalam kesaksian imannya, dalam ibadahnya. Pokoknya luar biasa. Kadang saya pribadi merasa minder ya. Saya aja yang Kristen sejak lahir enggak sehebat mereka gitu ya dalam pelayanan, dalam kesaksian. Mereka sangat berapi-api, tapi tidak lama kemudian mereka menghadapi sesuatu masalah. Ini cukup banyak rekan saya ini Pak Andi. Kemudian mereka tiba-tiba berkata, saya kembali ke agama asal gitu ya. Jadi meninggalkan Kristus. Saya pribadi benar-benar menangis saat itu karena saya pikir, lu kok bisa? Kamu kan sudah mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan, juga persekutuan yang indah dengan saudara-saudara seiman, dan mereka sendiri juga menyaksikan ya perbedaan ketika mereka belum di dalam Tuhan dan ketika di dalam Tuhan. Tapi mereka akhirnya kembali ke agama asal dan meninggalkan Kristus gitu ya. Saya langsung berpikir, apakah mereka ini memang bukan orang pilihan gitu ya, sehingga mereka kembali. Padahal ketika mereka tadinya menjadi Kristen, saya melihat mereka sungguh-sungguh loh. Makanya saya sendiri juga sempat bingung ya. Saya sempat bingung, Tuhan ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang salah gitu? Ya. Kalau itu sih
Saya juga pernah ngalami Iya. teman-teman saya yang seperti itu ya. Saya mau kembali kepada prinsip yang mendasar. Jadi saya tidak mau dipengaruhi oleh fenomena apapun. Jadi fenomena itu bisa dia kembali ke agama asal, atau dia menjadi ateis, atau dia melawan kekristenan dan sebagainya, atau dia tetap setia. Nah itu semua fenomena itu kita tidak bisa menilai sebagaimana istilahnya sebagaimana benar-benar sesuai dengan aslinya. Kita nggak tahu karena kita hanya melihat permukaan saja. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini hanya fenomena. Ya, Anda melihat orang yang sungguh-sungguh, Anda melihat orang yang setengah-setengah, Anda melihat orang yang wah hamba Tuhan yang besar, yang hebat, atau Anda melihat orang yang begitu kotornya, ya itu semua fenomena yang kita tidak bisa benar-benar tahu sedalam-dalamnya, ya sampai seakar-akarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat tuh baru melihat yang sementara waktu ini. Kita belum melihat sampai kepada waktu yang finish, ya dari awal sampai finish. Kita tidak bisa melihat itu kan. Sekarang ini belum finish. Orang-orang yang kita juga lihat itu juga belum finish. Entah hamba Tuhan yang hebat itu, atau entah yang sudah berpindah agama, atau yang masih setia mengikuti kekristenan, kita juga tidak bisa tahu di end-nya. Kalau toh sudah di end pun kita tidak bisa menilai dia. Karena di end-nya itu pun yang kita lihat adalah fenomena. Misalnya saya pernah kasih contoh. Orang selalu menilai orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Tapi itu fenomena orang bunuh diri itu. Anda apakah tahu orang bunuh diri pasti masuk neraka? Iyalah Pak. Itu kan dosa yang terakhir yang dia lakukan yang sudah tidak mungkin bisa diampuni. Apakah Anda tahu sebelum dia mati dia bisa bertobat? Mungkin 10 detik sebelum nafas terakhir dia minta ampun sama Tuhan. Itu bagaikan penjahat di samping Tuhan Yesus yang kurang mungkin 10 menit. Tuhan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi tidak ada yang tahu. Kalau penjahat di samping Tuhan Yesus kita tahunya karena tertulis di Alkitab. Seandainya tidak tertulis di Alkitab, kita juga melihat bahwa penjahat di samping Tuhan Yesus semuanya masuk neraka. Sama seperti orang yang bunuh diri, kita menilai dia masuk neraka padahal mungkin 10 detik sebelumnya dia sudah bertobat dan datang kepada Tuhan. Nah, siapa yang tahu? Kita hanya melihat fenomena. Kita melihat mungkin orang berzina, kita melihat orang kepelacur, kita melihat orang berjudi, kita melihat hamba Tuhan besar. Kita melihat orang Kristen yang kelihatan suci sekali hidupnya. Semuanya fenomena. Kita tidak tahu sampai sedalam-dalamnya. Tiap orang itu bagaimana pergumulannya dengan Tuhan. Nah, itu yang berikutnya. Makanya kita harus hati-hati di dalam menilai seperti itu. Contohnya seperti tadi, dia pindah meninggalkan Kristen. Kan juga mungkin belum berakhir, dia belum mati. Tapi seandainya dia mati pun, kita juga tidak bisa menghakimi dia. Karena mungkin tadi 10 detik sebelum dia mati, dia menyesal kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan ampuni aku sudah selama ini meninggalkan engkau. Aku mau kembali kepada jalanmu. Kurang 10 detik. Tapi tidak ada yang tahu. Itu pergumulan dia di dalam hatinya yang sudah dia tidak bisa ngomong lagi kepada orang lain. Dan dia bertobat, siapa yang bisa menilai? Nah, itu yang maksud saya. Jadi kalau kembali kepada basic adalah, ya kembali kepada dia orang pilihan atau tidak. Kalau dia orang pilihan, dia pasti selamat. Kalau dia bukan orang pilihan, meskipun kelihatan seperti
tokoh rohani yang begitu besar dan begitu hebat dan dipakai dengan fenomena-fenomena luar biasa, ya dia tetap tidak selamat. Ya, mirip seperti Matius 7 yang ayat 22 dan 23 yang saya pernah ajak dialog juga, bahwa pelaku mujizat bisa ditolak surga. Ya, itulah jawaban saya. Jadi masalahnya dia orang pilihan atau tidak, itu kita tidak bisa menilai dari fenomena. Ya, saya percaya kalau dia orang pilihan, suatu saat Tuhan akan mengembalikan dia. Berarti masih ada harapan ya Pak Andi ya? Iya. Kita tidak bisa memvonis. Tapi kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya, kita juga nggak tahu cara Tuhan mendidik dia. Iya. Ya, Tuhan tuh cara mendidik orang tuh 1001 macam. Jadi setelah saya banyak belajar melihat fenomena-fenomena, saya belajar melihat juga prinsip-prinsip Alkitab, maka ini saya bisa gandengkan ya. Jadi fenomena itu bukan standar untuk menilai. Ya, Pak Andi, kita sudah tiba di akhir acara. Silakan menyimpulkan bahasan kita keseluruhan. Jadi dalam kesimpulan ini saya agak mengembangkan katekismus Heidelberg ini, saudara-saudara ya. Jadi mungkin kalau ada yang tanya metode saya di dalam mempelajari katekismus Heidelberg, saya mengembangkan ini dengan prinsip-prinsip teologi yang saling bergandengan satu dengan yang lain, dan itu merupakan suatu kerangka yang utuh di dalam kita menganalisa kebenaran yang menurut prinsip Alkitab. Jadi memang ada suatu kerangka yang harus kita yang merupakan pegangan dan basic di dalam kita mau membahas masalah-masalah ini. Kalau kerangka kita tidak jelas, kita bisa lari ke kiri ke kanan, terombang-ambing dengan tidak stabil ya. Tetapi kalau kita sudah punya kerangka yang jelas, basic yang jelas, kita mau lari kemanapun ya kembali lagi kepada kerangka yang benar. Nah, itu ya, biarlah menjadi berkat bagi saudara dan saya di dalam mempelajari katekismus Heidelberg ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh belajar kebenaran demi kebenaran. Kami boleh belajar untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan khususnya bagaimana kami menjadi Kristen. Itu bukan pilihan kami, tapi itu adalah pilihan Allah. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kami orang berdosa yang seharusnya binasa ini. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan berkati. Dan Tuhan juga boleh pakai radio ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang merindukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya. Dan juga saudara pendengar radio RMC dimanapun berada, terima kasih sudah bergabung dalam program RMC Today yang membahas Katekismus Heidelberg. Kita berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.